kabar teman-teman? Kali ini saya ingin memberitahu kalian gimana caranya menggunakan Microsoft Excel dari awal ya. Untuk kalian pemula yang belum ngerti dan nggak tahu gitu ya, mari kita belajar sama-sama. Microsoft Excel ini ngebantu buat kita bekerja ya, untuk membuat tabel ataupun apa data-data untuk pekerjaan atau data dalam suatu kegiatan. Ini sangat penting sekali ya buat kita ya. Dan di sini tuh banyak banget triknya, caranya mempermudahnya, dan banyak banget caranya lah. Tapi kita itu dari awal aja dulu ya, pengenalan dulu gimana Microsoft Excel itu. Nanti setelah saya bikin video ini, nanti baru kita akan membahas trik-triknya yang langsung ke rumusnya, atau gimana cara bikin ini itu ya, biar lebih simpel, cara kerja yang lebih cepat gitu. Tapi sekarang kita pengenalan dulu ya. Ini adalah Microsoft Excel saya. Ini kayaknya kira-kira tahun 2017 ya kayaknya. Saya juga masih pakai yang tahun 2017. Ya, ini ada beberapa fungsi tabnya ya. Di sini ada home, ada insert, text, layout, formula, data. Nah, nanti saya akan kasih tahu fungsinya beberapa ini tab-tab ini untuk kalian semua yang nggak ngerti ya. Nanti kalau misalnya videonya nggak cukup, mungkin di video-video selanjutnya ya. Jadi kita bikin yang simpelnya aja dulu ya. Kalau kalian ingin mau zoom in zoom out, ini ada nih, ini untuk memperbesar layar ininya ya, layar ini ada di bagian bawah sini, ada ini kan ada yang 100% ya. Kalau kalian mau misalnya mau di zoom out, kalian kecilin gitu. Misalkan kalau misal data kalian banyak gitu, sampai banyak, kalian bingung nyarinya gitu kan, kalian ini aja kecilin aja tuh. Tapi kan nggak mungkin ya, ini kecil banget ya, kita tambahin aja. Untuk itu kita pengenalan dulu nih, kita gedein aja biar kelihatan. Nah, ini untuk ngegesernya ya. Tuh, ini kan dari A sampai P, ini geser aja tuh. Terus di sini juga ada sheetnya, sheet berapa. Ini ada, kalian bisa tinggal tambahin aja tuh, tinggal tambahin. Nanti di sheet ini kan juga bisa namain, misalnya ini untuk di bulan Januari. Nah, di sini kita kasih nama rename Januari misalnya. Januari, mungkin kalian mungkin mau setiap bulan atau misalnya setiap tahun, misal 2022 atau setiap tahun mungkin kalian mau bikin datanya gitu kan, atau mungkin gimana. Ini ada beberapa fitur insert, ini kalian bisa bisa masukin ya berapa fiturnya. Nanti ini nantilah, kita basicnya dulu aja. Terus misalnya ini kan sheetnya nih udah dibikin misalnya per 2022, 2023 misalnya ya. Terus di sini kalian misalnya mau warnain gitu, ini warnainnya kita tinggal ke tab color, terus kita kasih warna merah gitu ya. Nah, nanti dia akan berwarna merah. Oke, itu nanti kita bikin ininya dulu ya. Di sini kita coba bikin tabelnya dulu. Misalnya kita bikin stok buah aja kali ya, yang lebih gampang. Misalnya stok buah, stok segar. Terus di sini kita tulis nama buah, terus stoknya, stok buah, lalu harganya. Nah, di sini kita tulis buah apa, apel, lalu jeruk,
nama buah, stok tersisa, terus di sini harga satuan. Oke, ini apel, jeruk, kita kasih lagi ke anggur, melon, dan semangka. Oke, lalu stok tersisanya kita pilih 10, 20, 25, 5, dan 10. Lalu harga satuannya kita pilih yang 10.000, terus 5.000, 20.000, 14.000, terus 6.000. Oke, nah ini contoh ya tabelnya. Nah ini kan di kolom A ya, di sini ada kolom A, kolom B, kolom C. Jadi nanti kalau misalnya ngebacanya ini, yang ini namanya kolom A1, ini A2. Nah di sini di sini nih ya, A1, A2, A3. Begitupun juga ini B1, B2, B3, C1, dan seterusnya ya. Nah ini kan adanya di kolom A1 ya kan. Nah ya, tulisannya ada di kolom A1, sedangkan B1 dan C1 itu kosong. Nah ini kan di pinggir ya, gimana caranya biar kita ngeratain tengah gitu, biar ini ada di tengah-tengah antara 3 kolom A, B, dan C. Jadi caranya itu kalian tinggal blok aja. Kalian lihat dulu tulisannya ada di mana. Kalian tulisannya kan ada di A1 ya, jadi A1 kalian blok aja ke sini 3 kolom ini. Lalu kalian ini kita masih di home ya, masih tab home ini ya, pilih ke center, margin dan center. Kita klik aja. Nah otomatis si tulisan ini akan berada di antara 3 kolom A, B, dan C. Jadi ada di tengah-tengah ya. Misalnya ini kekecilan nih, saya pengen gedein, bisa kalau misalnya digedein lagi. Jadi ini tinggal kita blok aja lagi. Ini atasnya, terus kita blok aja ke bawahnya lagi. Nah ini adalah kolom yang kita blok. Lalu kita pilih ini lagi aja. Nah jadi fungsinya ini itu untuk menyatukan kotak-kotaknya ya, seperti ini. Nah menyatukan kotak-kotaknya gitu loh. Jadi fungsi ini untuk menyatukan kotak-kotaknya. Nah kalau ingin mengembalikan lagi ya, kita tinggal klik lagi. Lalu ini kan ada di bawah ya, ini ada di bawah. Kita pengen dikatasin, gimana sih cara ngatasinnya gitu kan, bingung. Cara ngatasinnya itu gampang banget. Di sini kan ada 3 gambar ya. Ini untuk di bawah, ini buat di tengah, dan ini buat di atas. Ini kan kita ada di bawah, maka dia warnanya di bawah nih ya. Kan ada perbedaannya kalau misalnya kita pakai ya. Dan kalau kita pakai ini kan ada, kalau kita nggak pakai dia nggak ada gambar warnanya gitu kan. Nah ini berarti kita kalau klik ini kita nggak pakai apa-apa, cuma pakai ini doang ya. Kalau kita klik ini kita pakai ini, dan ini. Nah ini kan rata bawah, kita mau ke tengahin, kita klik aja ini. Nah dia otomatis akan di tengah. Kalau misal kalian mau dikatasin, klik ini aja tuh, atas. Jadi atas, tengah, bawah, tengah, atas. Jadi kalian terserah mau bikinnya kayak gimana ya. Lalu setelah itu misalnya ini kan tulisannya nggak jelas ya, ini kan nama buah tapi di sini tulis bacanya nama bual gitu kan. Ini stok tersis gitu kan. Ini biar nggak tumpah tindih itu caranya gampang. Caranya yaitu kalian klik, ini kan setiap tabel ya, A, B, dan C. Nah ini ada garisnya, kalian klik aja ini. Nah dia otomatis akan menyesuaikan dari nama dan kolomnya gitu loh ya. Begitupun di B nya juga, kalian klik aja ini, kalian klik. Nah setelah kalian klik B nya, lalu C nya juga. Nah oke, sekarang kolomnya juga udah mulai rapi ya. Lalu misalnya kalian pingin ini kan terlalu besar, ini kan ngikutin si tulisan di atas ya, jadi agak lebarnya sama.
Kalau misalnya kalian pingin lebih lebarin lagi, karena misalnya harga itu kan akan banyak nolnya gitu kan ya, ini kita samain ukurannya gitu loh. Ini A, B, C. Kalau misalnya kalian mau lebih besarin, misalnya 2 kolom ini kalian ukurannya ingin sama, nggak mau pengen ini kan kelihatannya gede sebelah gitu kan, pengennya sama gitu biar kelihatannya lebih rapi lagi. Jadi kalian tinggal blok aja antara B dengan C, terus di sini di bagian ini kalian klik tahannya. Kalau kalian mau ngelebarin, kalian tarik kanan. Kalau misalnya kalian mau ngecilin, tarik kiri gitu misalnya ya. Terus cara ngeliatnya dari mana nih, di sini kan ada 82 piksel tuh, lihat ya, 88 piksel. Nah, kalian mau lebaran segede apa gitu, misalnya aku mau lebarin sampai ke 100 deh ya, 100 piksel. Nah, otomatis dia akan besar. Lihat kolom yang kita blok 2 ini dia ukurannya akan sama, beda dengan si yang nama buah yang di blok A ini, dia akan tetap di ukuran. Kenapa? Karena kita tadi ngebloknya cuman yang di B sama yang di C aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian tiga-tiganya mau ukuran si kotaknya sama, tinggal di blok aja 3, terus kalian tinggal pilih deh mau berapa, 100. Nah, udah deh, sama deh. Kalau misalnya mau lebih besar lagi ya besarin lagi aja, nggak apa-apa. Sama ya tulisannya ya, tapi ini kayaknya kebesaran, jadi saya kecilin lagi. 110 aja ya, nggak terlalu besar. Nah, ini kan tulisannya di sini ya, kayak kelihatannya kurang enak banget dilihat ya. Ini caranya gimana sih untuk menengahinnya ya? Caranya itu kita ke sini, ke kolom ini ya. Ini kita klik untuk yang ke tengah. Nah, otomatis tengah. Itu kalau misalnya kita mau satu persatu, tapi kalau persatu itu kayaknya lama ya kan, misal ini satu, terus ini kesini satu lagi, ntar kesini satu. Bayangkan kalau misal kita punya banyak tulisan penuh gitu semuanya banyak, terus kita harus satu persatu mau sampai kapan gitu kan. Jadi caranya adalah kita blok aja. Bloknya gimana? Apakah seperti ini? Oh tidak, lebih gampang lagi kalau misalnya kita pencet yang angka 3 ini. Misalnya nih kan ini kan kolom A1, A2, A3. Ini kan kalau ini berarti dia ngebloknya dari atas ke bawah ya. Kalau ini dari atas ke bawah, ini dari atas ke bawah, dari sampai ke bawah manapun dia akan ikut ke blok karena kita dari atas. Terus kalau ini samping. Nah ya, jadi kalau misalnya kita mau satu blok ini ya kita klik aja 3-nya, terus kita klik tengah, otomatis dia akan ikut ke tengah semua. Jadi dari A sampai M ataupun sampai Z itu nanti yang kita blok angka 3-nya ini dia ikut. Misalnya seperti ini contohnya, buah, sayur. Nah ini kita blok aja, misalnya tomat atau apa, ini hanya contoh ya, nanas, ini contohnya. Kita blok aja, ini kita 3-nya. Kalau misalnya kita klik yang ini aja, dia akan minggirnya yang ini doang. Yang ininya nggak ikut karena kita cuma ngebloknya yang di A nya doang ya. Kalau misalnya kita ngeblok semuanya nih, otomatis ini hanya satu baris ini ya, yang A yang khusus di blok ini kita rata pinggir. Nah ini ikut semua tuh, minggir semua. Kalau kalian mau tengah semua gitu kan. Dan itu berlaku juga buat di bawahnya kan. Kalau ini kan ke bawahnya doang ya, kalau begini kan agak lama ya tuh, kalau begini agak lama. Jadi ini langsung aja ke sini, pencet, turunin ke bawah, blok aja semuanya. Di blok semuanya, set rata tengah. Nah, otomatis semua yang kita blok itu langsung ikut apa yang kita mau gitu. Balikin lagi. Bedanya ini cuma satu garis ini ya, satu garis. Kalau kita mau semuanya tinggal di kebawain lagi, atau kalian mau semuanya tulisan kalian tinggal klik ini aja nih. Ini udah satu lembar semua Excelnya tuh ya, semuanya tulisan otomatis akan, misalkan mau ke kiri semua, ke
tengah semua atau ke kanan semua. Jadi ini untuk semuanya, jadi ini untuk semua ya, satu sheetnya ini, satu sheet ini untuk kolom A sampai ke bawah aja ya, sampai ke bawah aja. Kalau misal kalian mau ngeblok semuanya kayak gini akan sampai kita nggak pernah tahu, ini tuh banyak banget ya, tuh ini banyak banget tuh banyak banget, nggak mungkin sampai semua satu tuh lama. Jadi kita pakai yang ini aja. Kalau kita pakai blok ini tuh ngeblok sampai ujung banget, sampai semuanya tuh, sampai semuanya ya. Jadi seperti itu caranya. Ini kita hapus saja, cara hapus aja kita pencet hapus, kita akan cari ke delete. Nah nanti kalau satu-satu ya, kalau misalnya banyak kayak gitu, wah itu lama. Jadi kita pilih blok aja, di blok delete. Nah kehapus semua ya. Nah ini kan udah ya, ini udah kayak kelihatannya udah lebih baik dari yang sebelumnya ya. Ada nama buah, stok, harga satuan. Nah terus begitu kok saya ngeliat ini agak gimana ya, kalau untuk harga itu lebih enak kan kalau ada 1000 itu kan misalnya 1.000. Nah kayaknya lebih enak dilihat ya 1000 gitu. Kalau kayak gini kan agak ini 1000 apa 10.000 dan lihat dia itu nggak rata gitu nolnya. Kalau kayak gini kan rata nih, misalnya 2000, misalnya 3000. Nah terus 2500, jadi dia jatuhnya rata tuh, misalnya 500. Nah, itu kan lebih enak gitu, dilihat itu lebih enak gitu kan. Jadi gimana caranya? Apa kalian harus klik satu-satu 1.000.1.000? Wah itu caranya lama banget. Coba bayangin kamu bikin tabel yang sampai panjang banget, sampai 1 bulan atau sampai 1 tahun, karena ini kan kita nggak 1 tahun ya. Bayangin itu lama banget. Jadi caranya itu tuh gampang banget ya, kalian tinggal blok aja ini sampai sini, blok. Terus kalian pilih yang ini nih, di general ini nih ya, di sini kan ada koma ya, kalian klik aja koma. Nah dia akan otomatis ada titiknya. Ini jauh lebih mudah ya daripada kalian klik 1 titik 2.000. Wah itu lama. Misalnya kalian lebih gampang lagi kalau misalnya kalian misal harga data yang kalian mau masukin itu harganya ribuan atau puluhan gitu. Misalkan gak mungkin kalau misalnya 5.000 gitu kayak gini. Nah itu juga lama banget ya. Misalnya 4.000 ya, terus udah gitu 3.000. Wah kita ngetik nolnya aja juga banyak banget ya, 5.000 ya. Jadi kalau menurut saya nggak usah kayak gitu. Ini ada cara gampang lagi, misalnya harga, kalian harus tentuin harganya itu apa, satuannya itu apa, ribuan atau puluhan gitu. Misal harga satuannya ribuan, kayak seperti ini kan 10.000, 5.000, 20.000, 14.000, 6.000. Nah ini kan harga satuannya ribuan ya. Berarti kalian bisa 1 enter 5, enter 20, enter 14, enter 6. Ini lebih gampang lagi. Kok bisa sih kak? Terus cara kita tahu itu ribuannya gimana? Gampang banget ya. Jadi kalian tinggal blok aja, kasih koma ya, terus tambahin 0. Nah otomatis semua angka yang kita tulis itu akan ngikutin jadi ribuan. Kalau kalian misalnya jadi ratusan, nah tinggal ditambahin komanya, tinggal dinaik maju mundurin aja tuh ya. Gampang jadinya. Jadi kalau misal kalian buru-buru, misal satuannya apa, udah tinggal langsung 5, 6, 3, 8, terus 2. Udah. Terus itu kalian tinggal blok, koma, langsung udah keluar. Jadi daripada kalian misalnya 5.000 atau 5.000, wah itu lama banget. Jadi kalau misalnya tinggal 5, 6, 4 gitu ya kan, lebih gampang lagi ya. Nah itu untuk menentukan titik ribuan
Terus di sini misalnya tulisannya kalian terasa wah ini tulisannya bisa dirubah nggak sih ya, apa saya harus ulang lagi atau gimana, nggak usah, pokoknya kalian kerja dulu baru perbaiki ya, jangan perbaiki dulu, kerja perbaiki itu lama banget. Kayak tadi ya, ini 100 langsung aja satu gimana, kayak ini aja nih, kita tambahin aja nih tuh ya, gampang banget. Terus udah gitu tambah general lagi. Misalnya kita mengganti tulisan, tulisannya kayaknya aneh gitu kan, pengen ganti tulisan, kita ganti aja ke sini nih font, ini tabel yang ini untuk khusus tulisan, ini kan khusus untuk garis ya, kita mau kanan kiri atau tengah gitu lah. Ini kita klik aja nih tanda ini, klik. Nah nanti dia akan muncul berbagai macam tulisan sesuai dengan keinginan kalian ya. Yang ini tuh, toko buah segar, otomatis dia akan hitam tebal gitu kan, banyak. Terus kita coba pakai yang impact, nah ini lebih bagus ya, coba kita cari lagi. Kalau saran saya sih mendingan cari yang simple aja ya, yang nggak terlalu ribet gitu kan. Biasanya orang pakai yang ini nih, Arial Black. Ini biasa aja gitu. Ini untuk cari font atau cari tulisan mana aja yang kalian mau pakai gitu ya. Terus misalnya kalian ininya pengen misalnya namanya itu khusus di sininya tuh maunya tebal gitu kan, huruf tebal, tapi mau fontnya pakai yang Calibir gitu, ya udah nggak apa-apa, bisa. Itu kita gampang, tinggal klik ini, di sini kan ada bacaan bold buat nebelin, jadi kita tebelin aja. Nah beda kan tebalnya, karena ini kan awal tulisannya emang dari sananya tebalnya, jadi beda. Kalau ini kan juga karena awalnya fontnya beda, ininya ya pakai Calibir, terus ditebelin, terus kita pencet yang ini, tebelin lagi ya, atau kita pakai cara yang di blok aja biar lebih cepat lagi. Blok ya udah. Terus gimana caranya biar kita mau misalnya kita miringin gitu ya, atau biar lebih bagus lagi, kayaknya ada nama miring-miringnya gitu, gampang. Di sini itu kita klik aja, misalnya nama buahnya mau saya miringin dong, kita blok aja, kita klik yang ini. Nah buahnya otomatis miring. Kalau satu semuanya mau dimiringin, tinggal kita klik kotaknya, kita miringin. Nah atau harganya aja kita miringin. Nah itu ya, jadi cara miringinnya kalau misal satu kolom kalian tinggal klik, terus kalian miringin semuanya miring ya. Kalau misalnya ada dua nama, misalnya mau buahnya aja, kalian klik kolomnya, kalian tinggal ketik di buah, terus tekan ya, tarik, kamu blok, kamu klik miringnya aja. Tuh, otomatis dia akan sama seperti ini. Jadi ada beda-beda ya, mau yang buahnya aja salah satu tulisan, semuanya atau awalnya aja gitu ya. Kalian mau semuanya tinggal klik. Terus di sini juga ada yang underline itu garis bawah, jadi di bawah tulisannya itu ada garis. Jadi ini contohnya ya, tinggal klik aja. Nah, lihat di sini ada garisnya, di sini nggak ada ya. Jadi fungsinya ini biar ada garisnya. Nah jadi lebih bagus ya kelihatannya, jadi lebih ada berwarna. Nah ngomongin tentang warna, di sini tulisannya kita juga bisa ngewarnain. Gimana caranya? Itu di sini kalian klik aja font color,
Ya, di sini banyak warna ya. Ini warna-warna yang udah terpilih gitu kan ya, udah ada di setiap komputer masing-masing. Atau kalian mau cari warna yang berbeda. Nah, di sini ada mode, ada banyak warna, kalian klik aja. Nah, ini warnanya. Kalian mau custom, mau warna yang apa ya, atau standarnya ini kalian bisa mau warna yang kuning ini atau yang ini gitu nih ya, beda terserah kalian mau warna apa, tapi saya maunya yang ada di sini aja deh gitu. Gimana caranya untuk mewarnainnya? Caranya itu kalian klik aja, misalnya apel itu kalian pengen diwarnain sesuai namanya ya. Apel itu warnanya apa sih? Warnanya merah, kalian klik aja merah. Nah ya, merah, terus kalian mau tebelin atau lebih bagus ya apelnya ya. Terus misalnya jeruk, kalian mau warna apa jeruk? Biasa jeruk itu kuning atau oranye ya, kita kasih warna oranye. Nah, terus kita tebalin lagi. Oke, terus anggur biasanya warnanya hijau atau ungu lah ya, ungu kali ya, ungu. Terus kita tebalin lagi. Melon hijau ya, hijau kita tebalin lagi. Semangka juga hijau kemerahan, tapi kita pakai warna apa? Semangka enaknya warna apa? Biru aja kali ya, biru kita tebalin. Nah, lihat warnanya beda-beda kan, sesuai dengan kalian yang maunya warna apa dari tulisannya itu. Jadi biar warna itu ngaruh juga sih, bisa kayak buat tanda gitu, misalnya buat tanda buahnya, khusus buah misalnya kalian ngasih warna merah. Jadi khusus sayur misalnya kalian bisa ngasih warna hijau. Jadi kan kalau misalnya kalian lihat warna merah, oh ini buah nih gitu, wah ini stok buah. Kayak misalnya ini sayur, wah ini stok sayur nih warna hijau gitu. Bisa kalian jadi bisa dari warna itu kalian bisa langsung, nggak usah nyari lagi, wah ini udah buah gitu kan. Terus udah gitu kalian pingin kolomnya itu berwarna juga sesuai dengan si jenis buahnya ini, nama buahnya ini. Itu gampang ya. Jadi kalian klik aja stoknya atau harganya, stoknya aja deh ya di sini. Nah ini warnanya merah, kalian klik aja merah. Jadi bedanya kalau yang ini tuh buat si tulisannya aja, kalau yang ini tuh buat si kolomnya nih, kolomnya ini ya gitu ya. Jadi bedanya ini buat tulisan, nah ini buat kolomnya. Nah ini jeruk, misalnya jeruk warna tadi apa, kuning ya. Nah terus anggur, terus warnanya ungu. Melon warnanya hijau, terus semangkanya warnanya biru. Oke, nah gitu ya. Jadi perbedaannya kalau warna untuk tulisan pakai yang ini yang ada gambar A nya, terus kalau yang kolom itu kalian pakai yang ada gambar cat tumpahnya ini ya. Oke, habis itu kalian mau apa lagi? Mau misalnya, oh iya, dikasih garis setiap kolomnya. Nah, untuk kolom, garis di setiap kolom itu ada banyak banget ya garisnya. Kalian mau seterah mau yang mana? Misalnya ini ya, kolom ini di sini dulu biar kelihatan ya, kita gedein dulu. Ini kolom ini misalnya kita tulis angka J, ini kan kolomnya ini kan masih garis halus ya, garis yang belum kalau misalnya kita print itu masih nggak ada garisnya tuh, masih nggak ada garisnya ya. Dan kita tuh pengen bikin garis gitu. Caranya ini kita klik, terus kita klik yang ini nih, button border. Nah kita klik, di sini ada berbagai macam ya. Di sini itu yang ini nih, ini khusus untuk yang di bawah aja. Jadi kalau kita klik ini, nah garisnya yang akan muncul tuh cuma di bawahnya aja ya. Terus kalau misalnya ini tuh yang muncul atasnya aja. Nah garisnya cuma atasnya aja ya. Terus yang ini untuk yang di kiri, jadi ini untuk sebelah kirinya aja. Nah ya,
ini pun sebelah kanan. Jadi ini lihat ya, dari garis ini, di sini ada garis bawahnya aja, kena titik-titik yang garis titik-titik ini ya, kita perbesar. Nah ini tuh ya, ini buat yang di bawah, ini buat yang di atas, ini buat kiri, garis kiri. Nah ini enggak ada, ngilangin. Nah ini untuk semuanya, ini garis luar menebelin. Jadi gini misalnya gini, GH. Nah ini kan ya, misalnya kalian pengen garis tengahnya aja nih ya, yang ada di sini nih, tengahnya doang nih. Jadi misahin antara G dan H, tengahnya aja nih. Kalian klik ini yang G, pilih yang ini, terus pilih yang bawahnya aja nih. Otomatis dia akan ada garisnya ini. Terus misalnya kalian pingin semuanya digarisin gitu, kotak gitu tapi bergaris semua, kita klik ini aja nih. Nah otomatis semua akan ada ketutup sama ininya ya. Terus misalnya kalian pengen di bawahnya itu garisnya ada 2, kayak gitu lebih bagus. Jadi langsung contoh ke sini aja, kita blok dulu, ini garisnya ada 2. Nah lihat nih, nah lihat di sini garisnya ada 2 tuh, ada 2 ya. Kalau yang tadi kan garisnya cuman 1 ya, garisnya cuma 1. Nah ini garisnya cuma 1, tapi ini ada 2 garis gitu kan. Terus yang ini ya, toko ini pingin dibawain garis tapi yang tebal. Nah atas semuanya kita bikin garis kotak. Jadi nanti kalau misalnya di print dia udah ada garisnya tuh kan, udah ada garisnya. Habis itu kalian misalnya pengen mindahin, nah ini kan ada garisnya, kita ngapus garisnya itu gimana caranya? Kita blok ya, di sini kan ada, nah nih border. Nah ini cara untuk menghilangkan garis kotak. Nah, otomatis hilang ya fungsi-fungsinya itu. Atau kalian misalnya pingin si kotak melon ya, semangka ini berbeda, atau misalnya kotak anggur, karena si anggur ini kan harganya paling mahal dengan stok yang paling banyak juga. Jadi kalian pengen bedain, misalnya kita klik ini nih, more border. Nah di sini kita bisa atur ya, seperti kita pengen yang tebelin karena dia stok paling harga yang paling mahal. Nah tuh, jadi lebih tebal dari yang lainnya ya, karena kita pakai yang ini nih khusus satu kotak itu. Kita pengen kita pakai yang, jadi kita kalau misalnya garisnya mau apa gitu loh, kita garisnya mau mana, kita cari aja nih di sini nih stylenya nih, mau garis titik-titik, putus-putus, tebal atau gimana, kita cari. Misalnya aku mau pakai yang ini nih ya, kita coba klik kiri, yang atas, kanan, bawah tuh kan, sesuai dengan apa yang kita mau. Oke, terus misalnya kalian pengen warnain ini, bisa diwarnain juga. Kalau yang tadi kan ini, kalau yang ini kan buat si tulisan ya, tulisannya aja ya kan, tulisannya aja nih, si apel, jeruk, anggur, melon, semangka. Kalau yang ini yang cat tumpah itu buat si kolomnya. Nah sekarang kita mau si garisnya. Nah garisnya itu bisa juga di dibikin warna gambar gitu. Kita klik ini, kita warnain pakai warna apa itu, anggur ya, ungu. Nah klik aja setiap garis, lihat garisnya kan menjadi warna ungu.
gampang ya sebenarnya ya. Coba lagi ya, di apple klik pakai yang ini, more. Nah terus apple itu warna merah nih, ini kan line style itu garis apa yang kita mau pilih, terus color itu warna yang mau kita kasih gitu. Terus misalnya yang apple itu aku pengen yang garis ini aja deh, titik-titik ini ya. Terus aku pilih kiri kanan aja kali ya. Terus begitu warnanya merah, terus kita pakai lihat tuh warnanya merah kan, kita zoom lagi tuh merah ya warnanya, beda kan titik-titiknya. Oke, setelah itu misalnya kalian mau ininya dihapus aja nih, maunya dihapus tuh, jadi kalian tinggal klik ini, kan ada ini nih ya kan, kalian klik hapus aja tengah. Nah otomatis di sininya tuh nggak ada garis. Nah coba ya kita lihat, ini kan udah tadinya kan tadi ada garis, terus tadi kita coba ngapus garisnya itu ya. Nah ini nih, jadinya nggak ada garis, kita lihat ya tuh, hilang kan garisnya. Kalau misalnya kita pakai cara yang ini kan ini kayak ini nih, kotak ini kan ada garisnya nih ya. Kalau misalnya kita pakai cara yang ini nih, itu semuanya hilang, semua kotaknya hilang, garis kotaknya hilang tuh, semuanya hilang tuh, dari kiri atas kanan bawah semua garisnya hilang. Kalau kita pakai cara yang tadi yang ini hanya bisa ngapus satu sisi aja, kayak kita misalnya mau ininya aja nih, otomatis yang tadi kita hapus itu baru itu yang hilang tuh, tapi kanan kirinya nggak hilang. Kalau yang tadi kan, kalau misalnya kita pakai yang tadi semua satu kotak itu garisnya hilang semuanya, dari kanan atas bawah itu satu kotak. Tapi kalau yang tadi kita pakai khusus pakai hapusan itu, garis apa aja yang mau kita hilangin bisa itu yang kita klik ya. Oke, jadi kita kesimpulan lagi aja ya. Terus apalagi, misalnya kalian mau notalin ya, misalnya kalian kan nggak bisa 2, 3, 5, 6, 7, 5, nggak usah, jadi kalian langsung klik aja auto sum. Di sini ada namanya auto sum, kalian langsung klik aja ya, tinggal enter deh. 70, coba kita hitung ya, 20 tambah 10 3, 45 tambah 5 60 tambah 10 70. Nah total stok tersisanya itu ada 70, bener ya. Jadi kita nggak usah ngitung satu-satu, jadi kalau misal tabelnya banyak itu kan kita nggak perlu ngitung satu-satu, jadi langsung auto sum gitu. Terus harga satuannya berapa sih total modal kita gitu kan, modal kita itu berapa sih dari semua produk yang kita jual, dari jeruk, anggur, apel, dan melon, semangka gitu. Langsung aja kita auto sum. Oh berarti uang yang modal yang kita gunakan untuk membeli semuanya itu adalah sekitar 55.000. Itu cara paling cepat, langsung auto sum aja. Terus misalnya kalian itu tipikal orang yang maunya rapi gitu loh ya, maunya rapi gitu kan, maunya jadi kan ini kan ada apel, jeruk, anggur, melon, semangka, ini kan alfabetnya nggak urut ya, misal apel A B C D gitu misalnya, apel, anggur harus urutnya kayak gitu. Jadi menurut alfabet itu kalian bisa
Jadi nanti dulu caranya kita copy dulu ya. Ini sebelum itu kita copy dulu. Gimana sih cara copynya itu? Cara copynya itu gampang. Kalian itu tinggal klik ini aja nih, misalnya semuanya, setelah mau yang semuanya atau satu-satu, misalnya si apelnya aja kalian yang blok aja, klik kanan, klik copy, nah sini, terus tinggal enter, otomatis dia akan tercopy otomatis dari warnanya, semuanya udah langsung ke copy. Kalau copy itu jadi kita kayak bikin salinan ya. Kalau copy itu kita bikin salinan, beda dengan cut. Kalau cut itu kita memotong ya, cut itu kita memotong. Jadi kalau misalnya si jeruknya nih set, kita klik kanan, terus kita klik cut, terus kita taruh sini, kita enter, otomatis dia pindah karena gitu kita potong. Jadi bedanya di copy sama dipotong itu gitu ya. Kalau copy itu jadi kita punya salinan, jadi kalau misalnya ini kehapus atau ini ada yang salah, kita masih punya salinan, jadi kita nggak khawatir. Tapi kalau misal kita cut, itu mindahin, jadi kita pindahin gitu ya. Misalnya kalian apanya aja, misalnya ingin perbaikan si anggurnya aja atau si jeruknya, bisa kita keluar lagi, kita unduh lagi. Jadi kalian ngerti ya. Nah ini ngapusnya itu tadi kita klik ini delete ya kan, terus ini kan masih ada gambar-gambar si tabel-tabelnya ini ya, kita blok lagi, kita pilih lagi ya, terus kita no border. Nah si garisnya hilang, tapi sini masih ada. Caranya ya kita pergi ke sini ya, yang buat kolom klik no file ya, tuh beda ya tuh. Jadi gitu ya caranya untuk hilanginnya. Caranya tadi kalau untuk copy, kalian blok, klik kanan, copy, pilih di mana yang kalian mau copy, misalnya di sini atau di sini aja deh. Bentar. Kalau ini buat cut, blok, cut, bentar. Nah kalau misalnya kalian masih belum save itu, kalian masih bisa diunduh, jadi dibalikin lagi ya. Terus ini cara ngapusnya itu, kalau misalnya udah terlanjur di save, ini bisa pakai cara yang tadi, kalian delete, terus foldernya ini yang garis titik-titik ini, terus ininya no file ya. Atau ada cara lain lagi yang lebih gampang, itu kan kalau misalnya satu-satu ya, ada cara lagi yang lebih gampang. Misalnya ini saya copy paste, nah ya ini copy paste, terus misalkan nggak mungkin nih satu-satu ya, atau ini semua, ini kelamaan nih kayak begini. 3 kali pengerjaan ya. Pertama kalian hapus dulu, terus kolomnya dihapus, terus di not file, itu kayak kelamaan ya. Jadi cara yang paling cepat itu adalah kalian gini aja nih, ini 3 kolom yang mau kalian hapus, kalian blok. Ini kalau misalnya di atas atau di bawahnya itu nggak ada folder lagi ya, nggak ada tulisan-tulisan. Kalau bisa ada tulisannya, misalnya di sini ada sayuran, sini ada buah-buahan. Ini kalian nggak bisa begini. Kalau kalian misalnya kali ini kan ada buah-buahan, ada sayur-sayuran gitu kan, terus kalian pengen buang ininya aja gitu kan. Kalau pakai 3 cara yang tadi kan itu lama. Kalau misalnya kalian blok kayak gini, klik kanan, terus kalian klik delete,
semuanya hilang kalau misal kalian kayak gitu ya. Jadi nanti data atas sama data bawahnya semua hilang. Kenapa? Karena kita udah blok dari dari atas sampai ke bawah, ini sampai semua bawah kamu, data kamu bakal hilang. Sampai bawah data kamu semua akan hilang gitu. Jadi caranya ini kalian blok ya, klik delete, pokoknya blok aja. Kalau misalnya kalau ada atas sama bawahnya itu ada keterangan, tapi kalau nggak ada blok aja semua, nggak apa-apa. Ini klik delete. Nah disitu tuh ada 4 ya. Kalau ini tuh khusus kalau kita yang ini nih satu-satu ya, dia akan hilang tapi dia akan geser. Ini buat ngapus. Nah ya kan, ini kalau misalnya ini raw tuh hilang semua. Jadi ini langsung aja delete ke yang ini nih, shift set out, hapus. Terus misalnya kalian pengen misalnya mau nambahin kolom ya, kalian pengen nambahin kolom tuh caranya gampang. Misalnya di sini atau ngapus kolom ini kayak jaraknya kan 2 ini kebanyakan, jadi kalian mau ngapus kolom itu gampang banget. Kalian blok E nya, kalian klik kanan, terus kalian pilih delete ya, otomatis ke delete. Atau kalian mau nambah, klik aja insert, nah dia otomatis akan nambah. Tuh, nambah ya, berapa aja kolom yang kalian inginkan dia akan nambah. Dan sebaliknya kalau delete dia akan kiri tuh dia. Nah gitu ya. Jadi misalnya kalian mau nambah, klik insert aja, kalau mau hapus klik delete. Nah itu kan kalau misalnya di sebelah kiri. Kalau misalnya di sini, misalnya di saya pengen nambahin misalnya buah naga misalnya, tapi saya pengennya di bawah apel. Saya pengennya di bawah apel itu buah naga, jangan jeruk gitu. Ingin datanya nggak mungkin kan dihapus lagi, karena ini kan udah dikolomin, udah udah rapi berarti kan. Gimana caranya? Caranya kita ini aja, ini kita blok sesuai kebutuhan aja ya, ngebloknya itu nggak semuanya, nggak sampai segini atau gimana, sesuai kebutuhan aja. Kan kita mau ngasih nama buah naganya itu di buah apel, jadi dari jeruknya ini kita klik ya, kita pilih insert nih, pilih insert. Nah di sini ada pilihannya mau ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah. Nah ini down ini berarti turun tuh ya. Kalau misalnya ke atas ini ke kanan, kita cobain ya satu-satu ya. Jadi ingat sesuainya ya. Tuh. Oke, terus kita tinggal ketik aja deh, buah naga. Misalnya stoknya ada 30 kali.
karena ini udah pakai rumus, dia otomatis akan ngikutin kalau setiap kita itu ada perubahan ya. Misalnya kita kayak ada koreksi stok ataupun apa, itu dia akan ngikutin. Misalnya apel ini, wah ternyata apel ada koreksi stok nih, ternyata dia bukan 10, ternyata ada di gudang lagi ada 15, tinggal lama 15 ntar. Nah, dia akan otomatis, jadi kita nggak usah capek-capek lagi ngitung, jadi dia tuh udah otomatis dari sistemnya itu, dari caranya itu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin lagi, kayak mau nambahin lagi, misalnya kalian bikin pisang ya, langsung aja 40 enter, nah dia akan langsung otomatis 145. Begitupun dengan harganya kalian juga akan otomatis. Misalnya buah naga harganya sekilo 10.000, nah langsung 65.000 atau 5.000, langsung 70.000. Jadi udah otomatis ya. Jadi kita nggak usah khawatir untuk ngesam-sam lagi gitu. Jadi dia kalaupun ditambah kolom atau gimana, ataupun kalian pengen ngapusnya, dia juga akan otomatis juga. Jadi kayak misalnya si pisang ini nggak jadi, kita delete aja ya, otomatis ya. Jadi kita nggak usah pusing untuk hitung-hitung lagi. Jadi kayak buah naganya pengen kita hapus, tuh kembali seperti semula. Jadi gak usah takut dengan stok, dengan modal yang kita udah hitung, kita akan otomatis sendirinya gitu ya. Oke ya, ini kita hapus aja contohnya. Lalu kita mau nambahin, misalnya kita nambahin apa ya, kita tambahin pisang aja ya, pisang harga 50, jangan kebanyakan, 30 sama dia sekitar 5.000. Oke ya, warnanya mungkin kita mau ganti, ini jadi warna apa nih, ini aja sesuai ya. Terus misalnya kalian itu sukanya rapi kayak yang tadi saya bilang, dia pengennya sesuai abjad, gak acak-acakan dari A ke pisang ke jeruk anggur. Nah itu ada lagi caranya. Pertama kita copy dulu aja ya, biar kalau misalnya salah kita nggak usah. Gunanya di copy itu kalau buat kita coba-coba gitu, buat kita coba-coba kalau misalnya kalau ada salah, jadi kita masih ada file aslinya gitu. Atau misalnya kalian pengen di file yang lainnya juga bisa. Caranya itu klik ini, nah di sini nih more or copy. Misalnya kalian udah bikin ya, terus kalian pengen ada revisi, misalnya banyak revisi yang harus kalian kerjakan gitu kan, daripada kalian bikin lagi kan gampang ya, tinggal copy paste aja. Jadi kalian tinggal klik more or copy, terus kalian tinggal taruh di mana, di sini aja ya, di tengah-tengah, di antara di sini dengan di sini. Kalian klik ini, lalu oke. Kalian tinggal ganti aja namanya, misalnya namanya revisi. Jadi kalian revisi, kita tahu revisi, jadi beda ya. Jadi ini sama nih, kamu lihat deh, ini sheet 1 tuh ya, ini sheet 2. Kenapa sama? Karena ini tuh kita copy, tapi kita kopinya per sheet. Jadi kalau misalnya di sini kalian kerjanya udah kelar, terus misalnya kalian ada revisi, takutnya ada gimana-gimana, ini cuman cukup apa, untuk jaga-jaga aja, takutnya ada salah atau gimana, kalian masih punya file aslinya gitu ya. Ini file asli kalian dan ini revisinya, misalnya kayak gini. Terus kalian misalnya pengen nambahin jumlah, atau ini jadi 30 atau ini jadi
berapa gitu. Misalnya ada revisi tempatnya, ada kesalahan ya. Jadi gunanya ini nih markup itu buat kalian itu biar ada file cadangan gitu ya, sama kan. Ini kan yang awalnya nih, awal ini yang udah revisi ya. Terus kalian bisa pengen diabjatin gitu sesuai dengan yang kalian mau. Kalian tinggal gampang, tinggal gini aja nih. Ini kita copas dulu ya biar kalian bisa tahu perbedaannya ya. Ini kalian klik dari apel ke semangka. Nah di sini ada nih ya, kalian misalnya dari huruf abjad dari A ke Z, kalian klik yang tuh. Kalian lihat nggak perbedaannya apa? Di sini tuh ada apel, pisang, jeruk, anggur, melon, semangka. Sedangkan di sini ada apel, anggur, jeruk, melon. Tahu nggak bedanya di mana? Bedanya itu di dia lebih urut, jadi jadi lebih abjad. Nah ini lebih urut, lebih apa ya, lebih rapi lah ya. Kalau ini kan dari A ke P, ini A J M P S, jadi ini lebih urut ke abjad. Itu kalau misalnya A ke B, A ke Z, kalau Z ke A juga bisa. Tuh. Ya, jadi lebih enak lagi A ke Z aja. Dan gak usah khawatir, stok sama harganya itu akan ikut nih. Kayak sekarang apel 30 10.000, apel stoknya 30, harganya 1. Anggur di sini, anggur stoknya 20 anggur stok, kamu lihat ya. Jeruk 40 goceng, jeruk 40 5.000, anggur 20 2. Walaupun kayak ini dia ada di beda, maksudnya ini kan acak ya, walaupun ini udah diiniin beda, udah lebih rapi, tetap si stok sama harga satunya akan ikut. Jadi nggak kayak apelnya doang tapi stoknya tetap. Itu bisa terjadi kalau misalnya kalian ngebloknya cuma di nama buahnya aja. Contohnya ya, ini kita copy lagi. Ya, ini fotokopi. Misalnya kalian ini doang nih, abjadnya ini aja nih, kalian blok. Terus kalian tuh nggak bisa juga. Jadi kalian tuh harus dari sini tuh blok semua tuh baru. Kalau ini doang nggak bisa karena ini satu kesatuan, karena ada ininya nih, ada si rumusnya, kalian nggak bisa. Jadi gitu ya. Terus misalnya kalian filenya penuh nih, misalnya banyak lah, kolom kalian banyak, terus kalian bingung nyarinya, sampai banyak banget, kalian bingung nyarinya, kalian klik ini aja nih. Tuh. Misalnya kalian mau nyari apa, jeruk, enter, lihat dia akan cepat langsung ke kolom jeruk. Jadi kalau kalian misalnya bikin kolom banyak ya, terus kalian pengen nyari sesuatu yang mungkin satu-satu nggak mungkin, karena kalau satu-satu hotel kalian akan perih atau kering gitu ya. Jadi cara cari simpelnya itu kalian kesini aja nih ya, kalian klik yang ini nih atas nih ya, klik. Nah kalian tinggal klik aja, kalian mau cari apa, semangka, enter, otomatis komputer akan nyari semangka. Nah, kalau misalnya tipe semangka itu kan ada banyak, misalnya ada sini ada semangka biji dan semangka tanpa biji. Kan ini cuma 2 kolom, ini kan
gampang lah ya, kita dari ngeliat aja udah kelihatan. Tapi kalau misalnya kalian bikinnya banyak, kalian nggak bisa nyari satu-satu, jadi kalian carinya sini aja. Nah, ya. Misalnya kalian pilih semangka, tapi kan semangka itu kan ada dua ya. Nah, kalian bisa yang ini nih, kalau tadi kan tinggal enter, kalian bisa klik, tapi kan semangka ada dua macam, jadi kalian pakainya jangan langsung enter, tapi kalian pakai yang ini nih, pin all. Nah, dari sini kita bisa tahu ada semangka biji sama semangka tanpa biji. Nah, kalian tinggal klik. Nah, lihat, saat kita klik semangka tanpa biji, otomatis dia ada di sini. Kalau kita klik semangka biji, nah otomatis ya lampu hijau, lampu kuning, kuning ya, ini lampu oh tuh, kita klik langsung ya, tuh hijau. Ini lebih gampangnya lagi ya. Oke, segitu dulu penjelasan awal dari Microsoft Excel-nya. Nanti rumus-rumusnya kita ketemu di video selanjutnya ya. Terima kasih udah nonton videonya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.